Keluarga saya termasuk ke dalam golongan keluarga menengah ke bawah karena ayah saya sudah meninggal dunia sejak tahun 2014. Sanksi adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Hello everyone, I'm Misul Kim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting. Oh ya, buat kalian yang mungkin mau mutelan sama aku di Instagram, maksudnya follow-followan, nanti langsung aja follow @yusulkim ya guys. Langsung aku follow back kok guys. Dan buat kalian yang mungkin rambutnya rontok, cobain deh guys hair masknya Me Little Things varian 03 dengan rosemary oil and squalene. Dan jujur setelah pakai ini, rambut itu juga terasa halus banget loh guys. Dan mau kalian juga tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tap produk aku ya. Thank you so much. Adapun dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana perkembangan dari kasusnya Argo. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Argo Eriko Apandi adalah mahasiswa UGM yang menjadi korban dari kecelakaan yang terjadi di Jalan Palagan, Kapanewon, Ngaglik, Kabupaten Sleman. Kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Mei pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Simpang 3 Dusun Sedan. Dan setelah kepergiannya, banyak orang yang mengungkapkan bela sungkawa dan gak sedikit dari mereka yang membagikan tentang bagaimana kebaikan-kebaikan dari Argo semasa hidupnya. Di X misalnya, beberapa berbagi seperti ini. Buat yang gak tahu, kenalin, ini adalah Argo, sahabatku yang super baik dan positif. Dia orang yang harusnya ngasih speech on my Sweet 17 a friend, yang harusnya aku kasih kue otaku di urutan awal, but he won't be attending my Sweet 17 in person. Nyawanya direnggut oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan lalai saat mengemudi. Kita semua hancur dan frustasi. A part of me died at 24 Mei 2025. Semua makanan favorit saya rasanya menjijikkan semenjak Argo tiada. Tapi saya dan teman-teman Argo harus tegar untuk menegakkan keadilan untuk Argo. Oleh karena itu, saya mohon mari sama-sama mengawal kasus ini sampai menemui titik terang. Justice for Argo. Argo itu emang baik banget. Semua yang kami tulis tentang Argo itu beneran. Kami beneran selalu merasakan kebaikannya Argo. Argo itu nggak pilih-pilih buat perhatian. Ke semuanya, Argo itu perhatian. Waktu masa pemilihan ketua angkatan, Argo yang nyemangatin dan yakinin aku untuk lanjut. Aneh kan Argo nggak check up aku terus, aku kayaknya nggak lanjut deh. Argo makasih banyak ya. Aku bener-bener bersyukur bisa kenal, ketemu, dan tahu Argo. Kita semua sayang kamu Go banget. Kemudian untuk dia di sini membagikan bagaimana pesannya bersama dengan Argo, dan pesannya seperti ini. Oke, semangat besok kata Argo. Semangat nih kalau dibawain sop cake. Argo, makasih banyak ya udah sabar mendengarkan seluruh ketantruman aku selama proses menuju debat. Terima kasih sekali. Ate, maaf ya lupa bales. Iya, sama-sama. Makasih juga ya Te udah tetap semangat dan ngejalanin debat podcast kemarin. Buat kedepannya juga tetap semangat ya buat podcast. Udah cukuplah 4 juga tanpa perempuan. Lalu Argo bales. Bahkan po tadi juga ada yang buat kamu lagi loh Te, walaupun udah dibilang selain 3 kandidat sebelumnya. Lalu di reply lagi, kenapa jadi ngehibur sih Go? Lalu Argo reply lagi nih guys, mereka percaya sama kamu, aku juga panitia apalagi. Te, kamu tuh berpotensi dan dipercaya sama banyak orang, termasuk sekolah. Buktinya kamu berhasil masuk dalam 3 kandidat pertama. Kalau tetap masa Eko, Senin harus dalam kondisi fit ya Te, soalnya tidak direkomendasikan kalau pulangnya minggu malam. Lalu T-nya bales, emang boleh seperhatian itu Go? Harus T, lo harus ikut LDK Puncak, semua dalam keadaan sehat, soalnya kasihan anak kalian. Oke, pick me, gitu katanya guys. Ya biasalah ya guys, candaan antar teman seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada yang bilang, guys percaya deh Argo sebaik itu. Pas waktu LDK OSIS aku asma berkali-kali karena nggak kuat fisik. Dia dan kakak-kakak lain rela nyari tabung oksigen karena udah aku pakai semua. Selain itu, ada pula nih yang membagikan bagaimana anak-anak menanyakan soal almarhum. By the way, sekedar untuk informasi, Argo sendiri diketahui cukup aktif dalam kegiatan organisasi di kampus. Salah satunya adalah dengan menjadi anggota Dewan Mahasiswa atau DEMA Justisia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan Argo juga diketahui ikut nih dalam kegiatan DEMA mengajar anak-anak SD. Adapun rekan dari Argo ketika ditanyakan mengenai almarhum mencuitkan seperti ini. Argo, aku mau cerita. Kemarin waktu closingan Dem Jari itu, si Rapa dan Ragil tanya, kamu di mana? Kak Abel, Kak Argo di mana? Gitu kata mereka. Aku cuma bilang, Kak Argo lagi izin lihat dan ngawasin dari jauh. Rapa tiba-tiba jawab dengan pertanyaan yang aku nggak tahu jawabannya apa Go. Kak Abel, Kak Argo tuh meninggal po. Dengan nada polos si Rapa tanya gitu Go sama aku. Terus aku cuma bisa jawab, siapa yang bilang Kak Argo meninggal Pak? Dan mereka cuma diem.
Maaf ya Go, belum bisa jujur sama mereka. Bahkan untuk bilang kamu udah nggak ada aja aku nggak bisa. 4 kali di hari ini aku kesini Go. 4 kali juga aku nangis. Biasanya aku nggak lewat Temis karena panas. Tapi tadi Adam dan Sajo kok Go. Mungkin karena ada kamu ya. Go, semua sayang sama kamu. Kita bantu kamu dapat keadilan itu ya Go. Lalu ada juga yang mencuitkan nih guys. Bahkan ya adik-adik SD yang baru kenal waktu pengajaran aja dari kemarin nyariin, Kak Argo di mana? Dan gak ada yang tega ngasih tahu kabar sebenarnya. Cuma bisa jawab Kak Argonya lagi istirahat sayang. Jadi sepatutnya bagaimana ungkapan dari orang-orang yang dekat dengan Argo mengenai kebaikan dari almarhum semasa hidupnya. Selain itu, video perkenalan Argo juga menuai sorotan dan bahkan gak sedikit yang meneteskan air mata ketika mendengarkan cerita dari almarhum dan impiannya. Akun Andromeda Mercury juga turut menyoroti akan hal ini. Adapun videonya seperti ini guys. Keluarga saya termasuk ke dalam golongan keluarga menengah ke bawah karena ayah saya sudah meninggal dunia sejak tahun 2014. Saat ini pekerjaan ibu saya adalah seorang pengusaha kue dan pemasukan keluarga kami satu-satunya hanya berasal dari ibu saya. Alhamdulillah saya diterima di Universitas Gadjah Mada melalui jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Perjuangan saya sudah dimulai dari sejak kelas 9 SMP. Beberapa kejuaraan yang saya raih diantaranya adalah juara 2 Government Administration Civic Competition yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Pemerintahan Universitas Pajajaran, juara 3 Lomba Debat Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Diprovision. Saya berharap ingin menjadi corporate lawyer. Pupus cita-cita Argo Eriko Avandi usia masih 19 tahun berasal dari Fakultas Hukum UGM untuk menjadi seorang corporate lawyer. Kejadian tragis pada Sabtu dini hari ketika ia mengendarai motor ditabrak oleh mobil BMW. Hukum tidak mentang-mentang Pak Polisi. Jangan karena penabrak berasal dari keluarga yang berada, orang tua punya jabatan atau kuasa, lepas dari jerat pidana. Sama-sama kita kawal kasus ini, keadilan untuk seorang Argo yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ia berjuang, ia kuliah untuk menjadi seorang tulang punggung keluarga di masa depannya. Tapi sekarang harapan itu tak ada lagi. Kita tunggu proses hukumnya, karena sampai dengan detik ini kami dengar pelaku belum ditahan sama sekali. Berharap polisi bekerja secara profesional. Kita tunggu sama-sama. Alright, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Dan jujur ketika lihat video tadi kayak gimana ya, sedih aja gitu guys ngelihatnya. Meskipun mungkin di dunia nyata aku nggak pernah ketemu sama sosok Argo, belum pernah ngobrol sama dia, nggak mengenalnya secara pribadi, tapi ngelihat video tadi aja kayak ikutan sedih gitu. Kelihatan banget dia itu adalah orang yang benar-benar baik, sangat pintar banget, dan itu punya impian. Dan ketika aku mendengarkan ketika dia mengungkapkan tentang bagaimana impiannya tadi, kayak nyesek aja gitu guys, sedih aja gitu. Well, kita doakan semoga Argo dapat beristirahat dengan tenang, dan keluarga, teman, rekan, sahabat, dan semuanya dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Dan kita juga doakan semoga Argo mendapatkan keadilan. Justice for Argo. Di sisi lain, di tengah kasus ini, story dari Cicu itu menuai sorotan, dimana dalam instastory yang dibagikannya di close friend, dia atau si Cicu menuliskan seperti ini guys. Baru banget hahaha terus bercanda, hati-hati ya pulangnya, nggak mau hati-hati wele, bener ya nanti lu nabrak, ketawa-ketawa, stop asbun anj. Gongnya adalah yang ditabrak anak FH 24 RIP, gue beneran merinding. Begitu teman-teman. Nah pada akhirnya story ini mendapatkan reaksi keras nih guys usai dibagikan ke publik. Ini kan sebenarnya close friend ya, tapi ada yang bagiin ke publik gitu loh. Nah setelah dibagikan ke publik banyak nih yang memberikan reaksi keras. Kenapa? Karena di sini penggunaan kata gong. Begitu guys. Bahkan orang-orang juga di sini pas waktu menyuarakan Justice for Argo juga turut ngebahas tentang isu ini, dimana ada yang sampai nulisin kayak gini guys. Ganggong lambemu wae kene tak sumpeli gong. Lalu ada juga nih yang nempelin foto dari terduga yang punya akun Cicu dengan tulisan kayak gini, turut bersukacita karena gongnya adalah lulusnya Miss FKP 21. Orang merinding upload story korban laka lantas gong. Terus ditulislah namanya gitu. Ditulis juga nih gelar sosiali gong. Semoga diberkahi empati di kemudian hari. Sementara itu untuk orang yang diduga memiliki akun tersebut telah buka suara dan juga meminta maaf nih guys atas bagaimana story-nya, dimana dia mengatakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Selaku pribadi saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh unggahan di close friend saya, khususnya kepada keluarga almarhum. Saya sangat berempati kepada korban dan keluarga serta turut berbela sungkawa
belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang terjadi. Semoga almarhum dapat diterima di sisinya dan keluarga diberikan ketabahan. Terkait berbagai dugaan yang beredar, saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak berada di lokasi pada saat kejadian berlangsung. Saya baru tiba setelah kecelakaan terjadi dan tidak memiliki keterlibatan langsung dalam kejadian tersebut. Saya mendukung penuh agar kasus ini ditangani melalui proses hukum yang seadil-adilnya dan tidak memihak. Sekali lagi, saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang timbul. Ini murni kesalahan dan kelalaian saya secara pribadi, dan saya sangat menyesal atas kegaduhan yang ditimbulkan dan dijadikan pembelajaran agar kedepannya lebih bijak dalam bertutur kata. Mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya. Intinya dia menegaskan bahwa dirinya itu nggak terlibat dalam kejadian tersebut, dan dia itu meminta maaf nih guys atas bagaimana tutur katanya yang dituliskan dalam postingan story-nya tadi. Begitu. Di sisi lain, mengenai Cristiano Tarigan, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari detik.com, polisi telah menetapkannya sebagai tersangka dalam insiden kecelakaan yang menewaskan Argo, dan saat ini dia telah ditahan oleh pihak kepolisian. Kapolresta Sleman, Kombes Edi Setianto Erning Wibowo saat rilis kasus di Aula Polresta Sleman pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 mengatakan bahwa dalam kejadian ini, tersangka diancam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, di mana sesuai pasal tersebut tersangka dianggap lalai dalam berkendara. Dikutip dari detik.com, beliau mengatakan pasal dan ancaman yang kita terapkan yaitu pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ atau lalu lintas angkutan jalan, yang mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut. Sanksi adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Dan diketahui lebih lanjut bahwa polisi telah menetapkan Cristiano sebagai tersangka pada hari Selasa tanggal 27 Mei yang lalu. Alright teman-teman, jadi sepatutnya bagaimana update dari kasusnya Argo, dan mari kita kawal kasus ini sampai Argo mendapatkan keadilan. Justice for Argo. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sulki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan jika ada misinformation mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.